pemirsa, gimana kabarnya? Welcome to new normal. Anda yang sudah kembali beraktivitas, wah selamat ya. Semoga segala sesuatunya lancar. Tapi pastikan Anda tetap mematuhi peraturan-peraturan untuk ya kita benar-benar bisa terbebas dari yang namanya jeratan virus COVID ataupun corona. Nah jadi kita tetap harus jaga jarak ya kan. Rajin cuci tangan, pakai masker. Kemudian juga jangan lupa selalu jaga kebersihan di sekeliling Anda. Kalau kita bicara lagi nih ya soal situasi yang ada sekarang ya. Sekarang ini kan banyak banget yang lagi viral-viral ya nggak sih? Kayak salah satunya itu tuh lagu Aku Bukan Boneka. Yang ini ya dipopulerkan lagi alias diviralkan lagi oleh KK. Wow siapa sih sekarang dia nggak tahu KK ya nggak? Dan ternyata Benz Leo melihat adanya peluang yang luar biasa gitu ya dari lagu tersebut yang dinyanyikan oleh KK. Kira-kira apa peluangnya? Lihat yuk. Sebetulnya kita nggak tahu ya manajemennya yang mana, karena setahu saya yang ada di media-media, apakah itu media online atau media massa yang lain, tatkala diklarifikasi dia selalu sendirian. KKI ini selalu sendirian menjawab pertanyaan itu, bahkan tatkala curhat sama NG ini juga seorang YouTuber yang luar biasa pengikutnya, dan dia adalah pencipta lagu sekaligus penyanyi. Dan ini biasanya NG ini akan melakukan klarifikasi kalau ada persoalan-persoalan yang seperti ini. Dan pada akhirnya dari dialog itu ketahuan sekali bahwa KKI bertahan bahwa itu adalah lagu ciptaannya, bahkan dia sempat nangis-nangis atau katakanlah mengatakan bahwa saya nggak nyangka kalau lagu saya ini ternyata dianggap lagu ciplakan gitu ya. Padahal itu adalah dia ciptakan sendiri bersama dengan ukulele yang dia pelajari beberapa saat sebelum ini. Jadi itulah yang ada penjelasan. Tidak ada manajemen yang muncul, bahkan tidak ada penata musik dari KK Bukan Boneka yang muncul di isu ini. Nah ini sayang sekali karena penata musik yang dalam video klipnya itu ditulisnya adalah studio apakah itu studio rekaman atau tidak, saya nggak tahu. Tapi penata musik harusnya ditulis nama orang, karena yang namanya penata musik sama seperti songwriter atau pencipta lagu harus ada orangnya, bukan benda gitu. Dari awal kita sudah bicara bahwa seringkali YouTuber itu memanfaatkan popularitas yang ada, tidak memanfaatkan kualifikasi atau kualitasnya gitu ya. Seringkali ada yang seperti itu, sehingga ini adalah satu unsur keberuntungan yang luar biasa sekali, apalagi dia mengalahkan kolaborasi Lady Gaga dengan Blackpink. Ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya, dan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebetulnya. Yang saya lihat itu, padahal kalau kita melihat video klipnya itu sederhana, juga lagunya juga tidak mencerminkan tentang musikalitas dari KKI itu sendiri sebagai pencipta lagu. Paling tidak dalam beberapa kali kesempatan klarifikasi dia tidak didampingi oleh arrangernya. Ini juga ada salah satu yang keliru dalam memanfaatkan momentum untuk klarifikasi dalam kasus yang ada unsur pelanggaran hak cipta ini.
Saya hanya mengusulkan mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Jadi nggak usah bicara masalah hukum dulu, tapi dari sisi etika saja, kalau seseorang akan membuatkan karya orang lain akan lebih indah kalau dia meminta izin pada penciptanya. Dengan begitu, dia tatkala mengunggah karya itu di YouTube atau di sosial media yang lain, pada saat itu orang akan tidak meributkan seperti yang terjadi sekarang. Dan kalau sudah ada klarifikasi secara gamblang selanjutnya, maka tidak sekedar permintaan maaf, tapi hak para yang terkait dengan kasus ini juga harus diberikan. Jadi misalnya kalau ini viewersnya menjadi begitu banyak, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan hak dari pencipta lagu aslinya itu agar dia bisa menikmati dari sisi katakan royalti atau apa sebutannya gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi secepatnya disumasi, dengan demikian ada masalah hukum yang jelas, ada titik terangnya. Tuh, jadi sebenarnya kalau kita mau mengcover ya, memang harus diperhatikan juga yang namanya hak cipta. Jangan sembarangan juga kali ya, karena bisa jadi ada hak orang lain yang kita langgar. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin Keke juga mulai harus memperhatikan hal ini. Ngomong-ngomong soal keberuntungan, emang sih ya, yang lebih jagoan-jagoan mungkin yang merasa lebih hebat dari beliau, tapi mungkin tidak seberuntung Keke. Tapi yang pasti Keke ini bikin kita ketawa sih ya. Gimana lagi, kita sekarang butuh hiburan. Selamat dan semangat terus ya Keke ya. Mudah-mudahan keberuntungan selalu ada di pihakmu. Masih ada lagi dari Selebriti Indonesia, jadi tetap di Selebriti. Ups, bukan gosip tapi asik.